Apa yang dimaksud dengan biaya perolehan aset tetap? Secara definitif, di Pesaka 16 paragraf 6 menjelaskan biaya perolehan adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam Pesaka lain. Misalkan Pesaka 53 pembayaran berbasis saham. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa cara perolehan aset tetap, yakni antara lain membeli suatu aset melalui pertukaran, pembangunan, atau konstruksi. Bila suatu aset diperoleh dengan cara membeli atau melalui proses pembangunan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, maka biaya perolehannya adalah setara dengan harga tunai atau kas dan setara kas yang dibayarkan, yang meliputi harga perolehannya, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, supaya aset tersebut siap digunakan sesuai maksudnya. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap. Hal ini berlaku untuk aset tetap yang diperoleh atau konsekuensi penggunaan aset tetap selama jangka waktu tertentu dengan tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Contoh biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya imbalan kerja sesuai definisi Pesaka 24 imbalan kerja yang timbul dalam rangka konstruksi atau perolehan aset tetap. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya perakitan dan instalasi, biaya pengujian aset apakah berfungsi dengan baik setelah dikurangi hasil neto penjualan setiap produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut, serta komisi profesional. Sebagai catatan, bila di dalam proses konstruksi atau pembangunan terdapat pemborosan, baik terkait pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja, atau sumber daya lain sehubungan pembangunan aset tersebut, maka biayanya tidak dapat diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap. Selanjutnya, bila aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dengan aset non-moneter, maka biaya perolehannya menggunakan nilai wajar dengan urutan pilihan nilai wajar yang digunakan sebagai berikut. Nilai wajar aset yang diserahkan, namun jika tidak tersedia, maka yang digunakan adalah nilai wajar aset yang diterima. Namun jika nilai wajar aset yang diserahkan dan yang diperoleh tidak dapat ditentukan, maka harga perolehan ditentukan berdasarkan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Contoh perolehan aset tetap melalui pembelian. PT Properti membeli sebidang tanah seharga 1,5 miliar. Biaya-biaya yang dibayarkan terkait transaksi pembelian tanah antara lain pengurusan surat-surat tanah sebesar 35 juta, kemudian pajak jual beli sebesar 25 juta. Selain itu, untuk dapat memanfaatkan tanah, PT Properti juga harus membongkar terlebih dahulu bangunan yang ada di atas tanah tersebut. Biaya pembongkaran bangunan sebesar 15 juta. Maka, penentuan biaya perolehan tanah adalah sebagai berikut. Harga beli sebesar 1,5 miliar ditambah pajak pembelian sebesar 25 juta dan akan dihasilkan harga perolehan sebesar 1,525 miliar. Kemudian ditambahkan biaya pengurusan surat tanah dan biaya pembongkaran bangunan masing-masing sebesar 35 juta dan 15 juta. Maka akan diperoleh biaya perolehan tanah secara keseluruhan sebesar 1,575 miliar. Berikutnya contoh perolehan aset tetap melalui pertukaran. Perusahaan tekstil A berniat menukar mesin spinning lamanya dengan mesin spinning baru. Dengan perkiraan mesin spinning baru dapat meningkatkan kapasitas produksi sebanyak 25%. Diketahui informasi sebagai berikut. Harga perolehan mesin lama sebesar 25 miliar dan akumulasi penyusutannya sebesar 18,75 miliar. Dan nilai buku atau nilai tercatatnya sebesar 6,25 miliar. Kemudian harga pasar mesin spinning lama sebesar 18 miliar dan harga pasar mesin spinning baru sebesar 30 miliar. Maka, biaya perolehan mesin spinning baru menggunakan harga pasar mesin spinning lama
yakni sebesar 18 miliar. Tapi, jika harga pasar mesin spinning lama tidak dapat diketahui, maka biaya perolehan mesin spinning baru menggunakan harga pasar mesin spinning baru, yaitu sebesar 30 miliar. Dan terakhir, bila harga pasar mesin spinning lama dan baru tidak dapat diketahui, maka harga perolehan mesin spinning baru menggunakan nilai tercatat atau nilai buku mesin spinning lama, yakni sebesar 6,25 miliar.